Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fahmi Rozali di channel Prodi Sistem Informasi Unira Malang. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Agile. Apa sih itu Agile? Agile adalah sebuah pendekatan yang mengedepankan fleksibilitas dan kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak. Pendekatan ini melibatkan pembagian proyek menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sprint dan melibatkan kerjasama yang erat antara tim pengembang dan pemilik produk. Proyek menggunakan pendekatan Agile ini melibatkan suatu metodologi pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada fleksibilitas, responsivitas terhadap perubahan, dan kolaborasi tim. Agile membantu tim untuk mengatasi ketidakpastian dan menghasilkan produk yang dapat beradaptasi dengan cepat terhadap kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Pendekatan Agile umumnya diimplementasikan melalui kerangka kerja seperti Scrum, Kanban, atau Extreme Programming atau biasa disebut dengan XP. Pilihannya itu tergantung dengan kebutuhan proyek dan preferensi tim. Selanjutnya ada prinsip-prinsip Agile. Yang pertama ada komitmen pada kualitas. Pada komitmen pada kualitas ini menyediakan produk berkualitas tinggi dengan penerapan disiplin dan kualitas pekerjaan. Yang kedua, pengiriman berkelanjutan, yaitu menghasilkan produk yang dapat dikirimkan secara cepat dan konsisten. Yang ketiga ada keterlibatan pemilik produk, yaitu pemilik produk merupakan anggota aktif dalam tim. Jadi, pemilik produk terlibat dalam setiap tahap pengembangan. Metodologi Scrum. Scrum Master. Di dalam Scrum Master itu, untuk memastikan tim bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip Scrum dan menghilangkan hambatan yang menghalangi produktivitas. Yang kedua ada Product Owner, yang dimana yang bertanggung jawab untuk merumuskan kebutuhan pengguna dan menentukan urutan prioritas. Yang ketiga ada tim pengembang. Tim pengembang ini mengubah kebutuhan pengguna menjadi fitur-fitur yang bisa dijalankan untuk mengembangkan produk. Yang selanjutnya ada metodologi Kanban. Di metodologi Kanban ini juga ada 3. Yang pertama ada visualisasi, batas WIP atau work in progress, dan pengukuran atau metrik. Visualisasi menampilkan proses kerja dalam papan Kanban untuk memudahkan pemantauan. Yang kedua ada batas WIP. Di batas WIP ini menerapkan batas work in progress, yaitu untuk mencegah penumpukan tugas dan meningkatkan fokus. Yang ketiga ada pengukuran atau metrik, di mana memantau dan mengukur waktu siklus yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap elemen pekerjaan. Selanjutnya ada manfaat ketika menggunakan Agile. Yang pertama itu ada keterlibatan tim, di mana tim lebih terlibat dalam pengambilan keputusan dan bertindak sebagai proyek. Jadi untuk pengambilan keputusan tidak hanya salah satu orang saja, tapi juga tim juga bisa terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Yang kedua ada perubahan mudah, di mana kemampuan tanggap dalam merespon perubahan yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.
Yang ketiga ada kualitas yang lebih tinggi, yang berfokus pada quality assurance dan pengujian secara terus-menerus agar mendapatkan kualitas yang baik atau tinggi. Tantangan dan tips sukses dalam penerapan Agile. Tantangannya yaitu dalam menerapkan Agile adalah mengelola ekspektasi pemangku kepentingan, mengidentifikasi dan menyelesaikan hambatan, serta menciptakan budaya kerja yang mendukung kolaborasi dan percaya. Itu tantangan dalam menerapkan Agile. Dan untuk tips suksesnya adalah harus mengedepankan komunikasi yang baik antara tim dan pemangku kepentingan. Kedua, gunakan alat pengelolaan proyek yang sesuai. Tiga, lakukan retrospektif secara berkala untuk terus membangunkan atau mengembangkan proses. Yang keempat atau terakhir, jadilah fleksibel dan siap untuk merespon perubahan. Sekian dari saya untuk pembahasan Agile pada kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. See you and goodbye.